Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiramaya Metafia akan mempresentasikan pengertian hipotesis statistik bentuk perbedaan. Istilah hipotesis dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, hupo artinya sementara dan tesis artinya pernyataan atau teori. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. I Gusti Bagus tahun 2016 berpendapat hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiono tahun 2018, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya, dan akan menjadi benar apabila sudah ada bukti-buktinya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan sementara mengenai keadaan sampel populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik harus diuji karena harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya, dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataan tersebut. Contoh hipotesis statistik. Anda mendengar kabar dari teman Anda bahwa karyawati sebuah mall Plaza cantik-cantik. Misal sebut saja Plaza B, karyawatinya sejumlah 300 orang. Anda mendatangi mall Plaza tersebut, lalu bertemu dengan 20 karyawati di tempat tersebut. Dari 20 karyawati, ternyata benar bahwa 15 dari 20 tersebut cantik-cantik. Contoh hipotesis statistik yang dapat kita uraikan. Ada 300 karyawati. Itu namanya populasi. Kalau kita ambil data dari sini, namanya hipotesis penelitian. Sedangkan 20 ini namanya sampel. Kalau kita ambil data dari sini, namanya hipotesis statistik. Perbedaan paling mendasar antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik adalah terletak pada proses pengambilan data. Hipotesis penelitian data diambil dari keseluruhan sampel, sedangkan hipotesis statistik proses pengambilan data diambil dari bagian dari populasi atau disebut sampel. Ada kalanya peneliti merumuskan hipotesis dalam bentuk H1 dan H0 untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa H0 sengaja dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contoh, Anda meneliti apakah sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. Maka, Anda membuat rumusan masalah. Apakah benar sebuah merek minuman soda mengandung alkohol? Maka, hipotesis penelitian Anda adalah H0, sebuah merek minuman soda mengandung alkohol.
H1, sebuah merek minuman soda tidak mengandung alkohol. 2. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contoh, Anda meneliti bahwa ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 di sekolah B. Maka Anda membuat rumusan masalah. Adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 di sekolah B? Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, tidak ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 di sekolah B. H1, ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 di sekolah B. 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Contoh, Anda akan meneliti apakah ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. Maka rumusan masalah yang Anda buat adalah adakah hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, tidak ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. H1, ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. 4. Hipotesis kausal. Hipotesis kausal dapat diartikan dengan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contoh, Anda akan meneliti apakah KB hormonal ada pengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka rumusan masalah yang Anda buat adalah adakah pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka hipotesis penelitian Anda adalah H0, tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. H1, ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.